Perkenalkan, nama saya Klene Valita Dana, NIM 18081003, semester 5, dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran dan dosen pengampu Eunike Mandolang, SPD, MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh faktor internal dirinya, dan bukan pengetahuan ataupun kondisi lingkungannya. Menurut teori belajar humanistik, aktualisasi diri merupakan puncak perkembangan individu. Ia mampu mengembangkan potensinya dan merasa dirinya utuh, bermakna dan berfungsi. Teori belajar humanistik ini yakin bahwa motivasi belajar harus datang dari dalam diri sendiri. Bahkan, aliran ini mengabaikan faktor intelektual dan emosional. Menurutnya, kedua faktor tersebut tidak terlibat dalam proses belajar. Berikut ini merupakan pelopor teori humanistik, antara lain yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow mengembangkan teori belajarnya berdasarkan teori kebutuhan dan perkembangan motivasi. Menurutnya, manusia merupakan makhluk yang tidak akan pernah puas dalam mencapai sesuatu kecuali hanya sesaat saja. Manusia akan mencari peluang lain untuk menutupi kebutuhannya. Lebih lanjutnya, menurut Maslow, puncak pemenuhan kebutuhan sekaligus sebagai ukuran keberhasilan individu ialah berhasil dalam mengaktualisasikan diri dalam dunianya. Kemudian, Carl Rogers memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang rasional, realistis, sosialis, dan ingin maju. Baginya, manusia merupakan makhluk yang punya potensi untuk tumbuh dan aktual, sehingga memiliki martabat yang tinggi. Pada intinya, Rogers menempatkan manusia secara manusiawi pada martabat kemanusiaannya. Rogers berpendapat bahwa guru merupakan fasilitator terjadinya pemahaman atas sesuatu oleh peserta didik. Dalam membimbing peserta didik itu sendiri perlu diberi kebebasan, sehingga teorinya menghasilkan sebuah prinsip belajar, yakni prinsip learning to be free, yang mengonsepsikan pembelajaran sebagai upaya becoming a person, freedom to be, dan chore to be. Menurutnya, pembelajaran yang berbasis to be free akan membuat peserta didik berupaya untuk menjadi lebih otonom, spontan, dan yakin akan dirinya sendiri. Kemudian menurut David Kolb juga merupakan seorang ahli yang menganut aliran humanistik. Dia memberi tahap-tahap belajar dan membagi dalam 4 bagian tahap. Yang pertama, tahap pengalaman konkret. Yang kedua, tahap pengamatan aktif dan reflektif. Yang ketiga, tahap konseptualisasi. Dan yang keempat, tahap eksperimentasi aktif. Selanjutnya, menurut Peter Hone dan Alan Mumford, pandangan mereka berdua tentang teori belajar diilhami oleh pandangan Kolb mengenai 4 tahapan belajar. Hone dan Mumford menggolongkan orang belajar ke dalam 4 macam golongan, yaitu yang pertama, kelompok aktivis, yang kedua, golongan reduktor, yang ketiga, kelompok teoritis, dan yang keempat, golongan pragmatis. Untuk terciptanya iklim kelas yang memungkinkan terjadinya belajar bermakna menurut teori belajar humanistik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terimalah peserta didik apa adanya. Yang kedua, kenali dan bina minat peserta didik melalui penemuan terhadap diri sendiri. Yang ketiga, usahakan sumber belajar yang mungkin
dapat diperoleh peserta didik untuk dapat memilih dan menggunakannya. Yang keempat, gunakan pendekatan inquiry discovery. Yang kelima, tekankan pentingnya penilaian diri sendiri dan biarkan peserta didik mengambil tanggung jawab untuk memenuhi tujuan pembelajarannya. Walaupun belum ada pedoman baku tentang langkah-langkah ajaran dengan pendekatan teori belajar humanistik, namun setidaknya ada langkah-langkah yang dikemukakan oleh Suciyanti dan Prasetya Irawan dalam bukunya Teori Belajar dan Motivasi tahun 2001 dapat kita gunakan sebagai acuan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan belajar peserta didik. Yang keempat, mengidentifikasi topik-topik college yang memungkinkan peserta didik aktif terlibat dalam mengalami pembelajarannya. Merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media belajar. Kemudian, membimbing peserta didik untuk memahami hakikat, makna, dan pengalaman belajarnya. Selanjutnya, pembimbing peserta didik membuat konseptualisasi pengalaman belajarnya. Selanjutnya, membimbing peserta didik untuk dapat mengaplikasikan konsep-konsep situasi nyata. Dan yang terakhir, evaluasi proses dan hasil belajar.